Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kayaknya nggak semangat, nggak kompak ini. Emang di tengah lapangan angin, ya begitu sayup-sayup kita jadi tambah ngantuk pada udah malam gini hari. Saya ulangi lagi salam saya, biar tumbuh semangat kita yang ngantuk jadi kedat, ya. Kita untuk mendengarkan tazkir dalam peringatan Maulid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala thalathi khisalin: hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi zillillah yawma la zilla illa zilluh ma'a anbiya'i wa asfiyaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Habratil muhtaramin, para habaib, para ulama, para asatiz, para guru hujjaj, bapak-bapak undangan, ibu-ibu pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pejabat pemerintah baik sipil maupun ABRI yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Fauzi bin Tha Al-Haddad mata'amallah bitul hayati, Habib Husin, dan para habib lainnya, habaib lainnya yang mohon maaf kalau saya tidak dapat menyebutkan satu persatu nama beliau. Tentunya kita selalu memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para guru kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini selalu dijaga kesehatannya, dipanjangkan usianya, dimudahkan segala urusannya, sehingga terus dapat membimbing dan membina kita hingga masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga dengan taufik dan hidayah itu kita bisa menghadiri perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bukti hub kita, tanda cinta kita. Inilah perbedaannya kalau arah-arah tujuannya ke surga. Kita lihat ya, baru jam segini jadi begitu banyak karpet terpal yang dipasang, yang digelar, banyak yang kosongnya padahal belum jam 10. Ini namanya seperti ini, orang mau arah ke surga berat. Kalau umpamanya konser musik, umpama slang, wali, yang lain-lainnya mungkin kebo ini kalau bahasanya penuh nggak kuat. Tapi kenapa? Ya, untuk peringatan Maulid sudah disiapkan segala-galanya, panggungnya, siapkan tendanya, panitia sudah bekerja dari kemarin-kemarin untuk menerima, menyambut kehadiran tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, inilah dimana makanya Allah perintahkan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah.
satu perintah. Nah, wabtaghi perintah fi'lul amri, diperintah kenapa memang arah ke surga itu agak berat dibanding untuk hal keduniaan. Bima atakallah, Allah perintahkan dengan apa yang telah dianugerahkan kepada kita untuk mencari bekal akhirat. Kita Allah kasih panjang umur, Allah kasih rezeki, Allah kasih sehat, Allah kasih kendaraan, Allah berikan rumah, Allah berikan segala-galanya. Maksudnya bima atakallah darul akhiratah, difungsikan, dimanfaatkan, dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berat, tadi saya katakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat, sabda Nabi. Kalau perbuatan arah-arah ke surga memang berat. Ngaji berat, jam segini udah uap mulu. Coba kalau mau nonton bola yang bukan ngaji, jam 1 masih siang, jam 1 masih sore, jam 2 bangun, subuh masih melek. Kenapa? Karena pengen lihat bola lain. Ngaji berat, sodakoh berat, tapi untuk yang lain enteng. Coba satu contoh, hari Jumat, para hadirin jemaahku, satu contoh ketika Jumat, di situ ada kotak amal yang lewat. Ketika kotak amal yang lewat di depan kita, kita buka umpamanya dompet kita. Di dalam dompet kita ternyata ada uang berbagai macam nilainya. Ada uang yang nilai 100 ribuan, ada yang 50 ribuan, ada yang 20 ribuan, ada yang 10 ribuan, ada yang 5 ribuan. Coba sodako arah ke surga, kira-kira kita mau masukkan ke kotak amal uang yang tadi nilainya macam-macam, kira-kira yang kita cabut yang mana? Kita tahu hadisnya, as-sodaqatu tadfa'ul bala, mana qasad malun min sodakotin. Kita tahu mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, berlipat ganda sampai 700 kali lipat Allah balas. Kita tahu, tapi kalau sudah menghadapi nama ibadah kepada Allah, dari uang yang 100 ribu, 50 ribu, paling kecil 5 ribu yang kita taruh di kotak amal yang mana? Kenapa itu berat? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Ya, ini seperti ini. Makanya Allah perintahkan. Coba dalam satu hari kita amati, kita camkan, kita cermati. Satu hari 24 jam. Dari 24 jam banyakkan mana waktu yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah dengan waktu yang kita sia-siakan percuma. Dalam satu hari banyak mana yang kita ingat kepada Allah dengan yang kita tidak ingatnya kepada Allah. Satu hari kita ngaji beberapa ayat, beberapa lembar, mungkin ada sampai 1 juz, dibanding dengan kita nonton TV-nya. Camkan. Padahal Allah ciptakan kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita ini sebagai manusia, sebagai hambanya, tidak lain, tidak bukan tujuannya untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Tapi terkadang kita lupa yang menciptakan kepada kita. Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, kita lupa kepada yang beri nikmat kepada kita. Jangankan nikmat panjang umur, nikmat sehat saja alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa hadir, kita bisa duduk, kita bisa melek, kita bisa lihat. Nanti kita bisa makan, kita bisa jalan, itu nikmat Allah, sehat aja. Ya Allah, kalau dibandingkan dengan nilai uang, nilai harta tidak bisa dinilai. Tidak ada nilai, tidak ternilai.
Betapa banyak orang yang sakit yang di rumah sakit, mengeluarkan biaya jutaan, bahkan puluhan juta sampai ratusan juta, cuma mau mengejar sehat. Tapi terkadang kita yang sehat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya 1 hari 1 malam 5 waktu. Ya Allah, nikmat sehat. Kalau Allah kasih sehat, Pak, makan asal dengan apa aja enak. Jangankan makan ame tahu, ame sate kita makan enak. Jangankan ame oncom, ame daging ayam kita makan enak. Asal sehat. Kan sering nih kalau orang Betawi kalau badan sehat itu makan nikmat. Umpamanya dia makan tahu aja itu bisa diolah berbagai macam olahan. Tahu bisa digoreng, tahu bisa disemur, tahu bisa ditujuk, makan enak karena sehat. Tempe bisa digoreng, tempe bisa disemur, tempe bisa dikuningin. Kalau sehat makan enak. Tapi kalau sudah tidak sehat, na'udzubillah, kita makan apa aja udah gak enak. Kira-kira kalau ditawarkan ya antara orang di kita ini sehat miskin, ame kaya sakit, kira-kira enak mana? Mau mana kalau suruh pilih? Miskin sehat, kaya sakit, mau mana? Mauan kaya siapa juga mau ya. Tapi kalau disuruh 2 opsi, 2 alternatif antara miskin sehat, kaya sakit, mendingan miskin asal sehat. Kenapa? Kalau kita sehat, kemana aja bisa kita jalan. Wah, Pak Ustadz, saya sehat, cuman nggak punya duit. Emang kenapa? Pengen naik mobil. Jangan repot-repot. Naik mobil nggak usah repot-repot, mobil banyak di jalan. Punya duit 2.500 sampai pasar minggu. Kenapa? Yang penting badan sehat. Pak Ustadz, saya sehat, cuman kenapa? Pengen makan sate, nggak punya duit. Gampang, kapan nungguin orang hajatan? Orang ngawin ini kan ada sate. Pak Ustadz, badan saya sehat, pengen makan nasi kebuli, nggak punya duit buat beli nasi kebuli. Tungguin bulan Maulid, paling nggak kan ada nasi kebuli. Pengen naik mobil, gampang. Daripada umpamanya kita banyak harta kaya tetapi badan sakit, apapun nikmat Allah udah cabut. Dia mau makan sate nggak boleh, kata dokter. Kenapa? Bapak punya penyakit darah tinggi. Kalau makan sate khawatir nanti darah tingginya naik bisa sampai 400, tinggi tensinya, khawatir stroke, jatuh, mati gara-gara makan sate. Dia punya mobil karena orang kaya, bapak sudah tidak boleh naik mobil, kata dokter. Kenapa? Karena bapak punya penyakit jantung, di Jakarta jalan macet, banyak polisi tidur. Khawatir kalau bapak naik mobil nanti ngerem mendadak, jantung bapak copot, mati. Kenapa? Karena punya penyakit, gak boleh naik mobil. Di rumah di Jakarta, kenapa? Karena panas, tropis, daerah tropis panas. Orang kaya, orang duitnya banyak, pengen pasang AC, dokter nggak boleh bilang pakai AC. Kenapa? Bapak punya penyakit asma. Ya sama ibu-ibu. Kalau ibu orang kaya, kita banyak duit, belum tentu ada di sini. Ya kalau duitnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya mewah, belum tentu ada di lapangan sini, belum tentu menghadiri maulid, mungkin udah ada di mana-mana. Gitu. Alhamdulillah, tapi bersyukur kita nggak jadi orang kaya, jadi orang miskin. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghabarkan bahwa ketika Rasulullah memasuki pintu surga, dilihat dari pintu surga bahwa di surga banyakkan orang-orang miskin. Bagi kita ini calon surga semua nih. Calon surga semua, tapi jangan kesinggung, jangan. Kenapa orang miskin itu lebih dahulu masuk surga dibanding orang kaya 40 tahun, ya, bahkan lebih banyak. Kenapa orang miskin lebih banyak masuk surga lebih duluan dibanding orang kaya? Karena malaikat nggak ribet. Kalau orang kaya terlalu banyak pertanyaan, kalau orang miskin yang mau ditanya apa? Orang nggak punya apa? Mas sudah buru-buru
kalau orang kaya harta dari mana, haram apa halal, jalan dari bekerja benar apa korupsi, lalu duitnya buat jalan kemana, banyak pertanyaan lama. Kalau orang miskin ditanya masalah sholatnya, sholat beres, puasa lulus, udah dua, apa lagi yang mau ditanya? Untuk anak istri, ya emang orang gak punya duit, emang orang kagak kaya, rumah boleh ngontrak, ada kecil, mau boleh kagak punya. Apalagi TV kecil, hitam putih lagi mas, gak banyak duluan mas. Nah inilah kita bersyukuri nikmat Allah. Kadang biar tafakkur kita kepada Allah, jangan selalu kita melihat kepada atas. Kita melihat masyarakat harta kekayaan jabatan, lihat yang di bawah. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu umur kita kapan. Maka wabtahi tadi Allah perintahkan itu agar supaya dijadikan media yang kita bisa segera kita jadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arbas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegera kapan lagi? Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Kalau berbicara maut, ini semuanya kita ini semua akan mengalaminya. Kita semua ini semua camat calon mati, cuma kita nggak tahu. Dan tidak mustahil umpamanya dari kita semua yang hadir ratusan orang ini, nggak mustahil kalau seumpamanya besok umpamanya ada yang dipanggil. Mustahil ya? Nggak mustahil. Mustahil nggak kalau besok umpama di antara kita ini ada yang meninggal, mustahil ya? Nggak mustahil. Tapi siapa duluan? Tuh, kita nggak tahu. Nah, maka dari itu kita bersiap-siap. Nah, kenapa? Karena umur kita tidak tahu. Tapi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para anbiya di dalam kitab At-Tazkirah. Itu di dalam salah satu hadis dalam kitab At-Tazkirah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ya Nabi, apakah kita ini semuanya akan mati? Ya benar. Kematian merupakan satu peristiwa yang sangat menyakitkan, peristiwa yang amat menderitakan. Lalu kapan kita benar akan iya? Rasul ditanya apakah ada tanda-tanda kematian, apakah ada alamat-alamat yang diberikan kepada kita bahwa kita ini lebih dekat dengan kematian, kita ini akan lebih dekat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab malaikat, para anbiya bertanya kepada malaikatul maut, wahai malaikatul maut, bukankah kau sebagai pencabut nyawa? Betul. Lalu siapa-siapa orang yang akan engkau cabut nyawa lebih dahulu? Malaikat maut bilang di dalam kitab At-Tazkirah itu tergantung perintah Allah. Siapapun yang Allah perintahkan, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, yang jelek, yang cakep, kalau Allah sudah perintahkan untuk saya cabut nyawanya, akan saya cabut nyawanya, kata malaikat maut. Para anbiya bertanya lagi, adakah orang-orang tanda-tanda, alamat-alamat kepada orang yang akan kau cabut nyawanya? Kata malaikat maut, ada tanda-tandanya bukan satu. Kata malaikat maut, sampaikan kepada para umatmu, sampaikan kepada pengikutmu bahwa orang-orang yang lebih dekat dengan kematian ada 5 tanda Allah utus, Allah kirim. Kepada siapa? Kepada orang yang lebih dekat Allah panggil. Di antara salah satu alamatnya, pertama, orang yang lebih dekat dengan kematian, kata malaikatul maut, sampaikan adalah yang pertama, apabila orang tersebut sudah sering datang sakit-sakitan. Kata malaikatul maut, orang yang lebih dekat dengan kematian apabila orang tersebut sudah sering sakit-sakitan. Di sini ada gak yang sering sakit-sakitan? Ada gak? Ibu-ibu ada gak yang sering sakit-sakitan? Hati-hati ya. Saya bukan nakutin, cuma ngingetin ya. Yang pertama, kata malaikat maut,
Yang kedua, orang yang lebih dekat dengan kematian agar supaya lebih mempersiapkan diri. Apabila orang tersebut pendengarannya sudah mulai berkurang, berarti budak bolot. Pendengarannya sudah mulai berkurang, orang tersebut lebih dekat dengan kematian. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang lebih dekat dengan kematian, orang tersebut sudah pikun. Yang keempat, orang yang lebih dekat dengan kematian agar supaya lebih mempersiapkan diri, kata malaikatul maut, orang-orang yang sudah memakai kacamata. Ada pakai kacamata? Ada pakai kacamata? Artinya sudah rabun. Orang yang lebih dekat dengan kematian apabila orang tersebut rambutnya telah berubah dari hitam menjadi putih, berarti beruban. Ada yang rambutnya ubanan? Jangan banyak, ada. Ini tanda-tanda lebih dekat dengan kematian. Apabila sudah ada dari 5 tanda yang Allah utus kepada kita ini, maka agar supaya kita lebih mempersiapkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mau ngapain lagi? Memang khairun awal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan sememang selama-lamanya. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Rasul bertanya masalah umur. Rasulullah menjawab, nanti umatku, kata Nabi Muhammad, kita semua ini umatku, rata-rata jangan khawatir usianya lebih kurang, umurnya umumnya antara umur baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Tapi kenapa kok dikatakan antara 60 sampai 70 tahun? Karena umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu umur sampai 950 tahun. Nabi Nuh. Ya, Nabi Ishak 700 tahun. Nabi Hud 900 tahun dalam salah satu riwayat. Di dalam hadis Nabi Ibrahim disunat umur berapa tahun? Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu samanina sanatan bil qaddum. Nabi Ibrahim di dalam hadis diterangkan bahwa disunat aja umur 80 tahun Nabi Ibrahim. Umur umat sebelum umat Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang. Tapi umur umat Nabi Muhammad umumnya Rasulullah bersabda antara 60 sampai 70. Artinya diberikan patokan, kita punya batasan prediksi bahwa usia kita lebih kurang usia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 63 tahun. Kita punya patokan prediksi kita usia kita 63 tahun agar supaya kita mempersiapkan diri, karena umat itu umumnya usianya nggak jauh dengan usia nabinya. Ya, Nabi Nuh usianya 950 tahun. 800 tahun dia berdakwah, cuma dapat orang yang beriman 80 orang, dakwahnya 800 tahun. Berarti usia umatnya panjang-panjang. Nah, kalau Nabi besar kita Muhammad usia 63, berarti kita lebih kurang 63. Dari sekarang kita sudah bisa memperkirakan kalau usia kita 63 tahun untuk mempersiapkan bekal. Nah, ada gak sekarang mempersiapkan bekal? Artinya kalau usia kita sekarang 50 tahun, karena kita memprediksi usia kita 63 tahun, masih alhamdulillah masih jauh 13 tahun. 13 kali lebaran lumayan. Ada gak umur yang 55? Ada umur yang 55 tahun? Tinggal berapa tahun? 8 tahun. Masih dah, mendingan dikit. Masih bisa bikin kontrakan lah 8 tahun. Ada umur yang udah umur 60 tahun? Ada. Tinggal berapa tahun?
3 tahun lumayan, beli mobil masih keburu. Ada nggak usianya di antara yang hadir usianya sudah 62 tahun? Ada nggak? Ya, ada. Ada, berarti tinggal berapa tahun? Tinggal 1 tahun. Ada umur 63? Ada umur 63? Ada. Tinggal berapa tahun? Tinggal nunggu hari. Itu prediksi. Jadi kita lebih mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ngapain? Ya, kalau Bapak itu coba baca hadis-hadis yang menerangkan surga. Ya Allah, kalau kita membaca yang menerangkan surga, betapa nikmatnya, kita pengen selalu ibadah kepada Allah, ingin selalu baca Quran. Itu diterangkan di orang lagi, ini kita ini masuk surga itu Allah siapkan di surga 70 bidadari. 70 selain istri kita, itu 70 bidadari disiapin. Usianya antara 16 sampai 19 tuh. Kalau dibaca tentang bidadari, cantiknya nggak ada ukurannya di dunia, nggak ada. 70 bidadari. Kalau kita banyak tertarik, ya Allah, kita pengen ibadah. Kenapa? Karena kalau kita renungkan betapa nikmatnya surga dan kita bayangkan, kita baca tentang azab neraka. Neraka itu ada 7 tingkatan. Neraka yang paling rendah, neraka yang paling atas, yang paling ringan, itu neraka namanya neraka jahanam. Neraka jahanam itu paling ringan. Nanti ada neraka neraka sakor, neraka hawiyah, 7 tingkatan. Tingkatan yang pertama paling rendah itu dalamnya neraka. Pernah sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang halakoh, kemudian terdengar suara kaibom. Kemudian setelah itu kaget para sahabat, seperti suara bom menggelegar. Nah, Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, dengar gak itu barusan? Kenapa? Ada suara seperti bom. Dengar, belum. Rasulullah bertanya, tahu gak itu kira-kira? Para sahabat ditanya, itu suara apa? Lalu kata sahabat, Allah wa Rasul a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Rasulullah menjawab, itu batu yang sebesar 7 ontak yang dilempar semenjak 70 tahun yang lalu baru sampai kepada dalamnya neraka yang paling ringan. Dari 70 tahun yang lalu batu sebesar 7 ontak dilempar baru sampai di dalamnya neraka jahanam. 70 tahun yang lalu dilempar baru sampai batu neraka di dasar jahanam. Itu neraka yang paling enak, yang paling ringan. Tidak. Kok itu beratnya? Itu yang paling ringan. Apalagi neraka yang di dasar aspal, neraka sakor, itu lebih berat lagi. Kalau kita baca, kita renungkan itu, kita nggak pikirin dunia. Kita nggak pikirin lihat bola, kita nggak pikirin pengen punya TV bagus, punya TV 30 in, 40 in, kita nggak pengen punya mobil yang sekarang yang baru-baru, nggak kepengen. Kalau kita ingat, kita baca kepada bagaimana itu neraka dan bagaimana itu surga, kita selalu tahu ingin ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena begitu kita lihat begitu indah dan nikmatnya surga. Nah, maka dari itu inilah tazkir. Kita pada peringatan maulid, pengajian-pengajian di masjid, pengajian-pengajian di musola, di majelis taklim, ini yang sebetulnya sudah sepantas selalu kita ramaikan, kita syiarkan. Untuk kita pikir nanti bagaimana anak cucu kita. Kalau kita insya Allah saya yakin lebih aman. Kita udah pada lempeng, bapak-bapak, ibu-ibu udah pada lempeng, nggak begitu miring. Anak kita nanti cucu kita 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, yang kita khawatirkan seperti apa iman mereka. Nah, sekarang Jakarta aja yang mayoritas umat Islam, ekonominya sudah dikuasai oleh non-muslim. Ekonomi sudah dikuasai oleh non-muslim.
kekayaannya sudah bukan punya orang Islam. Bahkan orang kaya yang non muslim sudah merambat ingin juga menguasai kekuasaan. Nah, ini yang kita pikirkan sekarang. Kalau kita belajar, kita alhamdulillah dari ibtidaiyah, sanawiyah, pelajaran agama kita masih banyak. Kita masih ingat di ibtidaiyah belajar nahu, belajar sorof, belajar bahasa Arab, kita belajar tajwid, kita belajar hadis, belajar akidah, belajar imla. Sekarang kita lihat, nah dulu kita rajin belajar ini, jadinya seperti kata ini. Ahlan wa sahlan, Bapak Dewan Kota Ustaz Dr. Anus Firdaus, ya, calon anggota Dewan DPRD kali ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, saya menganjurkan untuk banyak yang ikut dalam pencalekan DPR maupun DPRD, agar supaya di gedung Dewan sana banyak orang-orang yang berkualitas dan agamis, agar supaya lebih memikirkan bangsa dan umatnya. Maka tadi saya agak terlambat dikit, mohon maaf, karena memang banyak tamu lagi ngurusin masalah. Saya mendorong, mensupport agar supaya partai-partai Islam, ya, para asatidz, para guru yang mempunyai kemampuan untuk maju sebagai calon legislatif, agar supaya banyak orang-orang benar ya di sana untuk memimpin bangsa ini. Kalau kita lihat sekarang kayaknya kita masya Allah, na'udzubillah kan seperti ini. Duit kita pada kemana banyak banget, dibawa sono bawa kemari, dimakan sono makan kemari, akhirnya habis. Yang susah makin susah, yang kaya makin kaya. Kita kembali, Ustaz Firdaus ini caleg dari salah satu partai ya, insya Allah nanti akan mungkin disosialisasikan pada saatnya. Nah ini, mari sama-sama kita memberikan satu pendidikan. Ini yang hadir kan rata-rata orang tua, tapi anak-anak remaja kita, generasi kita kemana ini? Nah, yang ini yang perlu kita perhatikan. Mereka sudah tidak dapat pelajaran agama di sekolahnya, semakin berkurang, apalagi sekolah umum. Nah, kita di rumah kita gembleng anak kita, kita filter anak kita dengan agama, agar supaya nanti kita kembali kepada Allah, sudah meninggalkan anak yang soleh dan solehah, agar supaya mereka bisa mengirimkan bacaan-bacaan kepada kita, mengirimkan bacaan Fatihah, surah Yasin, Waqiah, Tabarok, semuanya dikirimkan kepada kita. Setiap Jumat dikirimkan bacaan-bacaan kepada kita, tahlil dan arwah. Itu sebetulnya yang perlu kita tinggalkan juga. Kalau kita sudah lempeng, dari dulu kita belajar agama sampai sekarang kita masih ngaji, tapi anak-anak generasi kita lihat sudah banyak durasi waktunya mereka sudah bukan pada pelajaran agama, lebih-lebih dengan kemajuan teknologi yang saat ini yang pengaruh besar terhadap daripada pergaulan anak-anak kita, remaja kita, generasi kita. Handphone contohnya, handphone itu pengaruh sangat besar, bisa positif bisa negatif tergantung dari handphone sekarang. Model BB yang bisa buka internet, bisa berbagai macam di situ, apapun bisa dilihat. Yang dulu gambar-gambar tidak bisa kita lihat, sekarang apa aja deh. Orang yang pakai pakaian rapat, orang pakai pakaian setengah rapat, sampai yang nggak pakai pakaian bisa dibuka di handphone. Sekarang bagaimana anak kita pada punya handphone? Kita nggak tahu. Mereka ada di kamar, mereka ada di jalan, kamarnya dikunci, mereka buka handphone, apapun mereka bisa lihat. Sudah masuk ke dalam kamar kita. Kalau kita tidak filter, kalau kita tidak berikan satu pendidikan agama kepada anak kita, yang seperti kejadian-kejadian kita lihat. Anak-anak yang di bawah umur sudah pergaulannya begitu bebas. Kalau anak umur 16 tahun sudah na'udzubillah mencabuli, anak umur 17 tahun sudah memperkosa. Kenapa? Karena pendidikan agama tidak ada, pengaruh duniawinya yang begitu mempengaruhi. Nah, ini di antara salah satu tadi yang saya sampaikan, salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atibu auladakum ala salati khisalin hubbi nabiyikum." Tanamkan perasaan cinta anak kita, cucu kita, generasi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ceritakan tentang sejarah Rasulullah, ceritakan akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah ibadah, bagaimana Rasulullah puasa Senin Kamis, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah sujud, bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran, bagaimana tentang Rasulullah, hubbi nabiyikum. Setelah itu hubbi ahli baiti, perkenalkan anak cucu kita kepada para alim ulama, kepada para habaib. Al ulama warasatul anbiya, para habaib keturunan Rasul, zuriyah Rasul. Kita perkenalan, ini loh figur kita, ini loh ulama yang kita jadikan contoh, ini yang kita ikuti. Jangan sampai mereka tidak punya figur, hanya mereka ikuti figur-figur yang ada di layar kaca yang tidak mendidik. Atibu auladakum ala khasalisin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti. Para ahli bait Rasul, para habaib, para ulama, agar supaya mereka cinta. Karena apa? Karena itu figur yang kita jadikan contoh, segi berpakaiannya, segi akhlaknya, segi ibadahnya. Jangan sampai mereka tidak punya figur, akhirnya kayak tadi itu. Banyak sekali sekarang belajar tontonan di TV, sudah sama sekali tidak mencerminkan keislaman, padahal mayoritas penduduk Indonesia umat Islam. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan pada tazkir perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tazkir yang mungkin agak panjang atau singkat ini ada manfaatnya, khususnya bagi pribadi saya, umumnya bagi kita ini semua, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan Indonesia, khusus Jakarta ini, kota dan negara yang nyaman, yang tentram. Umat Islam dapat masyarakat ibadahnya dengan tentram, dan kita diberikan keturunan yang soleh dan solehah, yang takwa kepada Allah, taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana, dan saya mohon maaf kepada para habaib dan para ulama apabila di dalam penyampaian saya terdapat kalimat yang kurang tepat maupun ucapan yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.